Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Aurelia Putri dari kelas 29C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 6 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu mengenai gelombang. Gelombang adalah getaran yang berjalan. Berdasarkan kebutuhan medium perambatannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik sendiri adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Mediumnya dapat berupa udara, zat cair, maupun zat padat, dan tidak dapat melalui ruang hampa. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Berarti, gelombang elektromagnetik dapat melalui ruang hampa, contohnya gelombang cahaya. Selanjutnya, berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua macam, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Dapat kita lihat pada gambar, gelombang merambat dari kiri ke kanan, sedangkan arah getarannya naik turun. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang tali, gelombang air, dan masih banyak lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam gelombang transversal. Contohnya, pada gambar yang saya perlihatkan, yaitu pada A, B, C, E, F, G, dan I, J, K adalah bukit gelombang. Sedangkan C, D, E, dan G, H, I adalah lembah gelombang. B, F, dan J adalah titik puncak gelombang. D dan H adalah titik dasar gelombang. Dan A, B, C, D, dan E, F, G, H, I adalah satu gelombang. Satu gelombang terdiri atas satu puncak gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi, gelombang transversal pada gambar tersebut terdiri atas 3 puncak gelombang dan 2 lembah gelombang. Dengan kata lain, terdiri atas 2,5 gelombang. Selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar terhadap arah getarannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Selanjutnya, mengenai cepat rambat dan panjang gelombang. Cepat rambat dan panjang gelombang, rumusnya yaitu V sama dengan S dibagi T, atau V sama dengan lambda per T sama dengan F dikali lambda. Dengan ketentuan yaitu V adalah cepat rambat gelombang bunyi dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter, T adalah waktu tempuh dengan satuan S atau sekon, T adalah periode bunyi dengan satuan sekon, dan lambda adalah panjang gelombang bunyi dengan satuan meter. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal mengenai gelombang. Diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar yang tersedia jika jarak tempuh sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan yaitu amplitudonya, frekuensi dan periodenya, panjang gelombangnya, dan kecepatannya. Amplitudonya yaitu 5 cm, frekuensinya atau banyak gelombang dibagi waktu sama dengan 2,5 dibagi 1 sama dengan 2,5 Hz. Periodenya yaitu waktu dibagi banyak gelombang, 1 dibagi 2,5 sama dengan 0,4 sekon.
Panjang gelombangnya, yaitu jarak tempuh dibagi banyak gelombang, sama dengan 4 meter. Dan untuk kecepatannya, karena yang diketahui di dalam soal cukup banyak, untuk mencari kecepatan dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, dan cara yang kedua dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Adapun hasilnya sama-sama yaitu 10 meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adapun syarat terdengarnya bunyi ada 3, yaitu yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada medium atau perantara, dan yang ketiga yaitu indera pendengar. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang dapat ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Cepat rambat bunyi dapat dinyatakan dengan rumus seperti yang saya tampilkan, yaitu V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan lambda dikali F. Dengan V yaitu cepat rambat gelombang bunyi dengan satuan meter per sekon, lambda yaitu panjang gelombang dengan satuan meter, F yaitu frekuensi dengan satuan hertz, dan T adalah periode dengan satuan sekon. Selanjutnya yaitu jenis bunyi. Berdasarkan jenis frekuensinya, bunyi terbagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal mengenai bunyi. Bunyi dengan panjang gelombang 1,5 meter memiliki kecepatan rambat sebesar 330 meter per sekon. Dapatkah bunyi tersebut didengar oleh telinga manusia normal? Pembahasannya, sebelumnya kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. Rumus frekuensi yaitu F sama dengan V per lambda. V-nya yaitu 330 meter per sekon dan lambda 1,5 meter. Kita masukkan ke rumus, 330 dibagi 1,5 sama dengan 220 Hz. Bunyi dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz tergolong audiosonik, dan bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya, kita masuk ke materi terakhir yaitu mengenai cahaya. Cahaya merupakan salah satu gelombang transversal dan elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 400 nanometer sampai 600 nanometer. Cahaya yang dimaksud adalah gelombang elektromagnetik spektrum cahaya tampak, meliputi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang biasa kita singkat menjadi MEJIKU-HIBINIU. Sebagai salah satu jenis gelombang, cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang bersifat spesifik. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Untuk membuktikannya, cobalah kamu nyalakan senter. Jika kamu perhatikan, berkas cahaya dari senter akan berbentuk garis lurus. Nah, sifat cahaya inilah yang biasa dimanfaatkan pada sinar laser. Yang kedua, yaitu mampu menembus benda bening.
Benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya. Cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya, artinya tidak ada yang dipantulkan. Ternyata, sifat tersebut dimanfaatkan untuk membuat lampu. Jika kamu perhatikan, bohlam memiliki permukaan yang bening, sehingga cahaya lampu bisa diteruskan ke ruangan. Adapun sifat yang ketiga yaitu mengalami pemantulan atau refleksi. Saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, atau besi, cahaya tidak akan diteruskan, melainkan dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan baur. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata, misalnya cermin, sedangkan pemantulan baur akan terjadi jika seberkas cahaya melewati bidang yang tidak rata, misalnya kayu, batu bata, dan beberapa barang lainnya. Jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda. Perbedaan kecepatan cahaya itulah yang biasa kita sebut sebagai pembiasan cahaya. Selanjutnya, sifat yang kelima yaitu mengalami penguraian atau dispersi. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik atau putih menjadi monokromatik atau merah ungu. Pelangi dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik. Sifat yang keenam yaitu mengalami pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya saat dilewatkan pada celah sempit. Cahaya yang terdifraksi akan membentuk daerah gelap dan terang. Selanjutnya, sifat ketujuh yaitu memiliki energi. Saat kamu berjemur di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama, apa yang akan kamu rasakan? Tentu kulit terasa panas. Panas atau kalor yang diterima oleh kulit menunjukkan bahwa cahaya memiliki energi berupa energi kalor. Yang kedelapan yaitu mampu merambat tanpa medium. Biasanya gelombang bisa merambat jika ada medium. Contohnya gelombang tali yang merambat karena ada udara. Lalu bagaimana dengan cahaya? Hal yang cukup spesial bagi cahaya karena mampu merambat di ruang hampa sekalipun. Contohnya, cahaya matahari yang sampai ke bumi. Untuk sampai ke bumi, cahaya matahari harus melalui ruang hampa di luar angkasa. Jika cahaya tidak bisa merambat di ruang hampa, matahari juga tidak akan pernah bisa sampai ke bumi. Sifat yang kesembilan yaitu bersifat dualisme. Cahaya bersifat dualisme, artinya bisa disebut sebagai gelombang maupun partikel. Mengapa demikian? Cahaya bisa disebut sebagai gelombang karena memiliki panjang gelombang. Meski demikian, seorang ilmuwan asal Amerika yaitu Arthur Compton menemukan bahwa cahaya tersusun atas partikel. Hal itu dibuktikan dengan tumbukan antara partikel penyusun cahaya dengan elektron. Dan sifat yang terakhir yaitu dipancarkan dalam bentuk radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau kalor. Tak heran, kamu akan merasa panas saat bersentuhan dengan cahaya, baik cahaya matahari, lampu, laser berdaya tinggi, dan sebagainya. Adanya radiasi ini seolah membuktikan bahwa cahaya memiliki energi dalam bentuk panas. Baiklah, itu saja materi mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.